Oke, Bismillah. Saya akan mempresentasikan sebuah paper yang diterbitkan oleh European Psychiatric dari Cambridge, di mana judul yang ada yaitu Digitalizing Mental Health Care Practical Recommendation from the European Psychiatric Association. Jadi paper ini sebuah rekomendasi dari Asosiasi Psikiater Eropa di mana menghadapi tantangan atau di mana menghadapi sesuatu yang baru seperti pelayanan kesehatan mental yang telah didigitalisasi. Maka dari itu penulis seperti Janos L. Kalman, Gerrit Burkhardt, DKK itu menulis uh, bagaimana sih sebenarnya psikiater Eropa itu menghadapi digitalisasi kesehatan mental atau pelayanan kesehatan mental. Ini dimulai dari pendahuluan ya, bagaimana kita melihat digitalisasi layanan kesehatan mental itu adalah bagian dari transformasi yang lebih besar dalam sektor kesehatan. Teknologi seperti aplikasi kesehatan mental, telemedicine, dan kecerdasan buatan AI menawarkan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas perawatan. Namun implementasi teknologi ini membutuhkan panduan praktis agar selaras dengan kebutuhan pasien dan tenaga kesehatan. Di sini kita bisa melihat ada peta aksesibilitas, bagaimana kita melihat dari paper ini menampilkan bahwa yang yang berwarna kehitaman ini atau tua itu excellent gitu dalam aksesibilitas atau legislatifnya. Tapi yang mulai sampai merah, abu-abu itu menjadi sangat kurang baik. Nah, di sini dilihat ternyata tidak semua secara aksesibilitas hampir semua masyarakat Eropa atau negara di Eropa itu punya aksesibilitas yang cukup untuk melakukan digitalisasi di pelayanan kesehatan mental. Terus untuk legislatif regulasi untuk kesehatan mental baru mulai beragam. Ada yang di Italia itu sangat rendah, gitu. Ada juga di Tokyo sangat rendah. Bagaimana kita melihat sebuah negara atau Uni Eropa atau negara-negara di Eropa itu tidak semuanya secara legislatif regulasi itu baik, dan ada secara kendala teknis dan juga financing juga seperti itu juga. Jadi negara Eropa bermacam-macam. Bagaimana kita bisa melihat kesiapannya dari aksesibilitasnya dan regulasinya terkait pelayanan kesehatan mental itu. Lalu ada metode. Jadi EPA ini atau punya EPA Digital Task Force untuk melihat bagaimana digitalisasi di Uni Eropa itu berjalan, terutama di bagian kesehatan. Dan kita melihat gitu ya bahwa sebenarnya tantangan dari uh, layanan kesehatan mental yang telah digitalisasi itu ada di privasi keamanan data, menjaga kerahasiaan informasi, stabilitas, dan juga etika. Bagaimana teknologi itu harus tetap memperhatikan nilai-nilai etis dalam perawatan kesehatan mental. Nah, terus untuk bagaimana kita melihat ini ya, bagaimana kita melihat sebuah rekomendasi gitu ya dari EPA itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa rekomendasi atau yang ditawarkan oleh EPA, Asosiasi Psikiater Eropa, gitu, bahwa yang pertama kita harus lakukan gitu ya, atau yang pertama harus dilakukan oleh regulator itu adalah bagaimana mengestablish peraturan etika dan regulasi yang sama gitu antara Eropa. Bagaimana kita melihat digital health technology itu, karena harusnya gitu ya, kalau misalnya kita melihat ini tujuannya itu sebenarnya untuk kepastian hukum dan uh, uh, apa ya, kebenaran etik gitu ya, bagaimana kita melihat etika
saat pelayanan kesehatan mental itu dilakukan. Lalu ada juga harusnya gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan teknologi dalam melakukan pelayanan kesehatan mental, kita harus mengembangkan strategi finansial gitu, sehingga tenaga kesehatannya, psikiaternya, pun juga pasiennya itu bisa dengan mudah untuk menggunakan teknologi ini. Gitu. Dia juga bisa ada rekomendasi untuk bagaimana kita membangun gitu ya dinamik data-data atau satu bank data yang atau bank pengetahuan yang baik gitu. Karena pada saat nanti gitu ya kita akan mampu atau Eropa akan mampu untuk membuat uh, informasi itu menjadi sangat berguna ke depannya. Dan pada akhirnya gitu ya uh, digitalisasi atau kesehatan mental digital itu perlu distimulus dan didukung risetnya. Dan pada akhirnya kita bisa melihat kesimpulannya uh, bahwa uh, peningkatan bukti bahwa digital mental health itu bisa secara temporari atau secara sementara bahkan bahkan menggantikan profesi atau apa ya, tatap muka antara psikiater secara face to face gitu ya. Dan ya ini juga bagian yang tadi outcome keluarannya itu mungkin bisa berbeda. Namun digital mental health ini juga digitalisasi dalam kesehatan mental ini juga menjadikan uh, layanan itu meningkat gitu, sehingga nantinya akan membuat para pengambil kebijakan itu melihat bahwa ini adalah potensi yang besar bagi stakeholder baik itu profesional health profesional atau tenaga kesehatan yang profesional, pengembang aplikasi, pasien, pengguna, dan policy maker atau pembuat kebijakan. Namun itu uh, harus ditopang dengan infrastruktur yang baik, baik itu regulasi, infrastruktur digitalnya, dan mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih.